Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presiden Indonesia yang terlupakan. Indonesia ternyata pernah memiliki presiden selain Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Di antara ketujuh nama itu, ada dua nama lain yang pernah juga memimpin negeri ini, yakni Syafruddin Prawira Negara dan M.R. Asaat. Kedua tokoh tersebut memiliki peran yang besar dalam upaya mempertahankan dan menyelamatkan negara dalam keadaan bahaya lantaran kekosongan kepala pemerintahan. Kepemimpinan itu juga yang harus dipegang bangsa Indonesia agar tetap diakui dunia internasional sebagai sebuah negara yang merdeka. Syafruddin Prawira Negara. Sebagai orang terdekat Soekarno, Syafruddin mendapat mandat untuk melanjutkan pemerintahan selama Soekarno dan Soeharto ditawan oleh Belanda. Saat itu, 19 Desember tahun 1948, telah terjadi agresi militer II dengan menyerang dan menguasai ibu kota yang waktu itu masih di Yogyakarta. Para pemimpin dan tokoh-tokoh nasional pun ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Akibat ditangkapnya sejumlah tokoh-tokoh penting itu, keadaan negara tidak berjalan normal. Maka untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Syafruddin mengusulkan dibentuknya pemerintahan darurat. Sebagai orang kepercayaan Soekarno, Syafruddin yang merupakan kelahiran Serang, Banten, itu mendapat mandat melalui telegram Soekarno yang berbunyi, "Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember tahun 1948, jam 6 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat dijalankan kewajibannya lagi, kami menugaskan kepada M.R. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera." Namun sayangnya, pesan tersebut tidak sampai ke tangan Syafruddin. Meski demikian, pada saat bersamaan, Syafruddin Prawira Negara ternyata memiliki inisiatif yang sejalan dengan Presiden Soekarno. Dari situlah terbentuklah sebuah pemerintahan darurat yang dipimpin langsung oleh Syafruddin Prawira Negara. Setelah melalui hasil pertemuan dan rapat demi untuk menyelamatkan negara, maka pada 22 Desember tahun 1948 di Payakumbuh dan disetujui oleh Gubernur Sumatera M.R.T.M. Hasan, PDRI diproklamirkan dan Syafruddin duduk sebagai ketua atau presiden, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, AD Interim. Kabinetnya dibantu M.R.T.N. Hasan, M.R. S.M. Rajid, M.R. Lukman Hakim, I.R. Mananti Sitompul, I.R. Indra Cahya, dan Marjono Danubroto. Adapun Jenderal Sudirman tetap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang. Setelah melalui perjuangan panjang, PDRI hingga akhirnya Belanda pun terjepit karena agresi besar-besaran yang diluncurkan Indonesia, hingga dunia internasional pun mengecam Belanda. Akhirnya dilakukan perundingan bersama Soekarno-Hatta yang dinamakan Perjanjian Romroyen. Nah, setelah perjanjian itu disepakati, Syafruddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 13 Juli tahun 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhir juga perjalanan PDRI dan Presiden Syafruddin yang hanya menjabat genap 207 hari. Yang selanjutnya adalah M.R. Asaat. M.R. Asaat, Datuk Mudo. Banyak yang asing dengan nama tersebut, padahal nama itu pernah menduduki posisi penting di negeri ini, yakni menjadi Presiden sementara Indonesia. Kini sosok M.R. Asaat menjadi sosok pemimpin yang terlupakan. Bagaimana awalnya M.R. Asaat bisa diangkat menjadi presiden sementara di Republik Indonesia ini?
Waktu itu setelah Perang Kemerdekaan, digelar sebuah perundingan yang dinamakan Konferensi Meja Bundar yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta, Muhammad Rum dengan Farmarseveen di Den Haag, Belanda yang ditandatangani di Belanda tanggal 27 Desember tahun 1949. Dalam perjanjian tersebut diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri atas 16 negara bagian dan salah satunya adalah Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia. Karena Soekarno dan Muhammad Hatta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka berarti terjadi kekosongan kepemimpinan pada Republik Indonesia. Assaat adalah pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia yang diperintahkan langsung oleh Soekarno. Pada masa pemerintahannya, Assaat diketahui sebagai pemimpin yang berperan penting sebagai pendiri dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang merupakan kampus pertama yang dibangun oleh negara Indonesia. Assaat dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, membuat Soekarno memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Republik Indonesia. Namun kepemimpinan Assaat hanya berlangsung sekitar 9 bulan. Seiring dengan berakhirnya masa jajahan Belanda, Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia sama-sama diakui dunia internasional. Keduanya kemudian dileburkan menjadi satu, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Agustus tahun 1950. Seiring dengan berlakunya NKRI, masa jabatan Assaat pun berakhir dan Soekarno kembali menjadi Presiden Indonesia yang sah dan Muhammad Hatta adalah wakilnya. M.R. Assaat sendiri lahir di Dusun Pincuran Landai, Kubang Putia, Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat pada 18 September tahun 1904. Ia belajar di Sekolah Agama Adabiyah dan Mulo Padang. Selanjutnya ke School tot Opleiding van Inhandelsche Artsen atau Stovia, Jakarta. Merasa tidak cocok menjadi seorang dokter, dia keluar dari Stovia dan melanjutkan ke AMS atau SMU sekarang. Dari AMS, Assaat melanjutkan studinya ke Rijkshogeschool te Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Ketika menjadi mahasiswa RHS, ia memulai berkecimpung dalam gerakan kebangsaan dengan gerakan pemuda dan politik. Saat itu, Assaat giat dalam organisasi pemuda Jong Sumatran Bond